Shalom, nande kami Naomi, ijaba pekam ringan, meriah kelukur tari kita ikan ibas paksa genduari enda, kita banci pulung di tengah-tengah PA Naomi. Meskipun secara virtual, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nande kami Kerinda Naomi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nande kami Naomi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kesempatan, Engkau memberikan kuota, Engkau memberikan kerendahan hati kepada kami, sehingga kami bersemangat untuk PA Naomi dalam bulan ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana luar biasanya, bagaimana ajaibnya Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami anak-anaknya. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkan. Dan kiranya firman ini bisa menjadi penguatan bagi iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanda kami Naomi, bahan kita hari ini dalam bahasa Indonesia diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27, beginilah firman Tuhan. Aku bacakan dari sini, sama-sama kita memperhatikan. Tapi kalau bisa ada Alkitab di rumah, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak?
dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Sampai di sini firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ya, kita akan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Pada satu kali, ketika Yesus dan murid-muridnya berada di sebuah kota, sebuah daerah yang bernama Kapernaum. Jadi daerah Kapernaum ini dekat dengan Danau Galilea. Pada saat itu, kira-kira tanggal 15 bulan Adar. Biasanya tanggal-tanggal seperti itu akan dilakukan pemungutan bea bait Allah. Jadi bea bait Allah ini mungkin kalau zaman sekarang ya sejenis pajak atau mungkin uang iuran gitu ya. Nah, ketika mereka sampai di suatu rumah, Yesus dan murid-muridnya beristirahat, datanglah si pemungut bea bait Allah ke rumah mereka. Tok tok tok, misalnya seperti itu. Nah, yang bertemu dengan bea bait Allah ini adalah murid Yesus yang pertama. Siapa dia? Ya, benar sekali, Simon Petrus. Ketika Simon Petrus bertemu dengan pemungut ini, lalu pemungut ini berkata, apakah gurumu tidak membayar bea bait Allah? Lalu Petrus menjawab, ya memang dia akan membayarnya. Nah, ketika Petrus masuk ke rumah, dia hendak mengatakan masalah ini kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum Petrus berkata, Yesus lebih dulu bertanya di ayat yang ke-25. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya kah atau dari orang asing? Lalu Petrus menjawab, dari orang asing. Pada saat itu, orang tua kami Naomi, Yesus dan Petrus sadar bahwa mereka berdua adalah orang asing dan membayar bea bait Allah itu adalah tanggung jawab mereka. Yesus tidak ingin lari dari tanggung jawabnya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Yesus sendiri tidak ingin jadi batu sandungan dalam persekutuan bait Allah. Yesus tahu tanggung jawabnya, dia harus bayar bea bait Allah. Oleh sebab itu dia tidak lari, dia membayar apa yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya dari cerita ini, Yesus memerintahkan Petrus memancing ikan di Danau Galilea dengan pesan seperti ini. Ikan pertama yang kamu dapat, tangkaplah dan buka mulutnya, ada uang 4 dirham di dalam mulutnya. Uang itu akan cukup untuk membayar bea bait Allah untukku dan juga untuk Petrus, katanya. Lalu Petrus pergi, dia memancing dan benar sekali dia mendapatkan uang 4 dirham di dalam mulut seekor ikan. Nah, apa yang unik dari cerita ini? Nade kami Naomi Krina, ikan yang ditangkap oleh Petrus ini adalah jenis ikan tilapia. Jadi jenis ikan tilapia ini sangat familiar bagi kita, termasuk orang Indonesia. Karena ikan tilapia ini adalah sejenis ikan nila. Ya, pasti kamu pernah makan ikan nila ya. Entah itu digoreng, dipanggang, disambal, diarsik dan lain sebagainya. Enak ya ikan nila karena dagingnya itu manis dan tidak terlalu banyak durinya seperti ikan emas. Hanya saja ketika kita ingin mengolah ikan nila, kita harus membuang sisik ikan nila. Nah, nade kami Naomi, ikan nila ini ataupun ikan tilapia ini punya kebiasaan yang unik dari hewan-hewan yang lainnya. Ketika ikan ini bertelur, telurnya itu tidak akan dia letakkan di semak-semak. Maksud saya, tidak akan diletakkan di tumbuhan di dalam danau atau misalnya di balik batu, tidak. Ikan ini mengeramkan telurnya, ya kalau tadi ayam pasti mengeramnya. Ikan ini mengeramkan telurnya di dalam mulutnya. Kenapa seperti itu? Karena dia takut kalau ada pemangsa yang akan memakan anak-anaknya. Jadi ikan nila sampai sekarang pun kalau memang kamu pernah pelihara ikan nila atau punya peternakan ikan nila, kamu pasti tahu bahwa nila itu akan menyimpan telurnya di dalam mulutnya.
Nah, hal ini dilakukan sang induk ikan untuk membebaskan anak-anaknya dari pemangsa. Setelah itu, nande kegelengin kami, ketika telur-telur ini akan berubah menjadi ikan-ikan yang kecil, kalau mereka sudah menetas ya, induk ini akan menyemburkan, gitu ya. Dia akan menyemburkan telur-telur itu, anak-anak yang kecil itu untuk berenang di sekitarnya. Tapi ketika induk ini merasa ada yang mengawasi ataupun dia merasa ada pemangsa, dengan sigap dia akan menyedot satu persatu anaknya untuk kembali dia simpan di dalam mulutnya. Ketika nanti anaknya sudah semakin besar, ketika anaknya nanti sudah tidak muat di dalam mulutnya, induk ini akan melepaskan anaknya untuk hidup dan bertumbuh seperti layaknya seekor ikan tilapia ataupun ikan nila. Nah, ketika si induk ini sudah tidak punya telur dalam mulutnya, dia masih tetap melakukan kebiasaan ini. Apa itu? Dengan cara menyedot sesuatu, membiarkannya berada dalam mulutnya. Jadi ikan tilapia ini memelihara kebiasaan ini untuk menjaga anak-anaknya. Sampai hari ini, ikan nila juga seperti itu. Begitu juga ikan tilapia. Kalau kita ada yang pernah pergi ke daerah Galilea, saya juga belum pernah ya, tapi menurut informasi yang saya dengar, bahwa ikan tilapia ini masih sering kita temukan di Danau Galilea, dan di dalam mulut mereka sering sekali ada ikan tilapia yang betina, maksud saya ya, sering sekali di dalam mulutnya itu ada kerikil-kerikil yang kecil, tutup soda, dan juga uang logam. Nah, apa yang muat untuk mulut mereka itu biasanya akan mereka simpan. Ikan inilah yang dijumpai ataupun yang dipancing oleh Simon Petrus ketika Yesus berkata, memancinglah, nanti ada ikan, di dalam mulutnya ada uang 4 dinar, dan bayarlah sebagai bea bait Allah untukku dan untukmu. Nande kami Naomi, cerita ini menarik ya, sekaligus menambah pengetahuan kita. Nah, apa yang paling penting dari cerita ini? Kalau saya ketika baca cerita ini, yang saya rasakan adalah begitulah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita di saat kita memerlukan pertolongan. Apa saja dan siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menolong kita pada saat itu. Yang terpenting dari itu semua adalah lakukan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai nande, ingat tertandai di tengah-tengah keluarga kita. Yesus saja, dia tidak mau jadi batu sandungan karena tidak membayar bea bait Allah. Dia melakukan tanggung jawabnya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang beriman. Setelah itu, percayalah, Tuhan akan terus menolong kita. Satu hal lagi yang penting untuk semua nande kami Naomi, peliharalah dan kasihilah ciptaan Tuhan yang lain. Jangan kita berkata bahwa aku hanya tertarik kepada manusia, aku tidak tertarik untuk mengasihi tumbuh-tumbuhan ataupun mengasihi hewan-hewan. Jangan salah, suatu hari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan bisa jadi Tuhan pakai untuk menolong kita. Pada saat Yesus di Kapernaum, dia memakai ikan tilapia, ikan nila untuk melakukan mukjizat, untuk menolong Petrus dan dirinya membayar bea bait Allah. Jadi dalam hidup kita juga mungkin suatu hari hewan-hewan dan tumbuhan dan ciptaan yang lain bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Artinya di sini bukan kita mendewakan tanaman ataupun mendewakan hewan, tidak. Kita cukup mengasihi dan merawat mereka sebagaimana adanya mereka dan sesuai dengan kondisi kita. Pengalamanku pribadi ya nande kami, ketika aku di Semarang, itu kira-kira jam 4 pagi. Jadi di kos-kosan itu tidak ada orang sama sekali. Sementara jam 4 pagi itu aku harus pesan Grab dan aku harus ke stasiun kereta api untuk berangkat ke Jakarta. Jadi pada saat jam 4 pagi itu sunyi sekali, tidak ada siapa-siapa. Kemarin itu musim-musim lebaran. Nah, jadi pada saat itu semua orang yang di kos-kosan itu sudah pulang kampung. Sangat sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya pesan Grab, ya karena kebetulan hari itu lebaran ya, mungkin banyak orang yang sedang bersolat ataupun sedang istirahat di rumah. Jadi 3 kali ketika saya pesan saya di cancel. Lalu saya berdoa dalam hati, Tuhan,
tidakkah ada satupun yang hidup di sini yang bisa menemani saya? Karena saya merasa takut ya pada saat itu, karena tidak ada orang sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali, di cancel semuanya. Saya juga tidak kenal daerah itu terlalu jauh. Lalu tak lama kemudian seekor kucing datang menemani saya. Pada saat itu yang membuat saya lega bukan apa-apa ya Nande kami. Jadi saya lega melihat kucing itu karena saya tahu bukan hanya saya yang hidup di situ. Artinya ada makhluk hidup lain loh di situ. Jadi untuk apa saya takut? Saya masih hidup dan masih banyak makhluk hidup di situ. Akhirnya saya menunggu dengan tenang, saya berani hingga akhirnya Grab saya datang, ada yang menerima saya. Ketika saya pergi, saya sempatkan untuk meninggalkan beberapa makanan untuk kucing itu. Nah, jadi Nande kami, hal-hal sederhana seperti ini kita bisa mengimaninya bahwa itu adalah ya salah satu pertolongan ataupun juga salah satu bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menenangkan hati kita, untuk menolong kita di saat kita membutuhkan bantuan. Jadi, Nande kekalian kami, lakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dan kasihi ciptaan yang lain. Karena Tuhan Yesus baik kepada kita, kita juga harus baik dan mengasihi ciptaan yang lain. Salam sehat, tetap semangat di dalam iman. Mari kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Luar biasa sekali Tuhan, dengan cerita sederhana bagaimana Yesus memerintahkan Petrus untuk memancing di Danau Galilea. Lalu di situ ada ikan yang berisi, di dalam mulutnya ada uang logam bernilai 4 dirham. Kami merasakan cerita ini sangat sederhana, tapi ada pesan yang luar biasa di dalamnya, bahwa ternyata Yesus bisa memakai segala cara untuk menolong anak-anaknya yang membutuhkan. Kami semua Tuhan, orang tua kami Naomi adalah ibu yang luar biasa, ibu yang punya kekuatan iman yang tangguh Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan, dan mereka tetap melakukan perbuatan yang baik. Kami berdoa untuk semua nenek kami Naomi, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi penguatan iman bagi mereka, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah Naomi ini di dalam nama Yesus Kristus Raja kami yang hidup. Amin. Nande kami semua, sebelum kita menutup PA Naomi kita hari ini, marilah kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Ini sebuah lagu yang luar biasa. Ini juga lagu yang menenangkan hati saya ketika saya pribadi mengalami pergumulan ataupun mengalami kekecewaan. Kita bernyanyi, hanya Yesus jawaban hidupku. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui
hidup